Halo sahabat cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Dan masih pada pembelajaran 1. Sahabat cerdas, sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, coba kalian perhatikan video berikut ini. Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Misalnya, kelinci dengan melompat, kupu-kupu dengan terbang. Tahukah sahabat, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Berikut peran atau fungsi kerangka. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ tubuh. Keempat, melekatnya otot. Dan kelima, tempat pembentukan sel darah. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak pula. Demikian tadi materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Sahabat cerdas, sekarang kita akan mempelajari tentang ide pokok atau gagasan pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Yang dimaksud dengan paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf.
Ide pokok yang berada di awal paragraf disebut deduktif. Ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut induktif. Sedangkan ide pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf disebut campuran. Sahabat cerdas, mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut ada 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Ide pokok pada paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua, ide pokoknya terdapat di kalimat pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat pengembangnya terdapat pada kalimat kedua. Ide pokok pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat pertama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembangnya terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Berikutnya paragraf keempat. Ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembangnya terdapat pada kalimat kedua dan ketiga. Paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima, ide pokok terdapat di kalimat pertama, yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya terdapat pada kalimat kedua. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 1. Subtema 1, pembelajaran 1. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, kerjakan latihan soal yang terdapat di akhir video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.